Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang saya hormati Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Profesor Dr. Igede Margunia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal tesis mengenai pengembangan komik digital berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peningkatan literasi di kalangan siswa sekolah dasar, serta perlunya media pembelajaran yang inovatif, menarik, dan kontekstual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat komponen penting dalam proposal ini, yang menjadi dasar pengembangan media tersebut. Adapun latar belakang yang melatar belakangi permasalahan ini terdiri dari yang pertama ada literasi sains penting dimiliki oleh peserta didik agar mampu memahami fenomena alam, memecahkan masalah ilmiah, dan berpartisipasi dalam isu sehari-hari. Namun berdasarkan survei PISA, literasi sains siswa Indonesia masih rendah dengan skor 396 di bawah rata-rata internasional, yaitu 489. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pembelajaran sains, khususnya dalam pembelajaran IPA. Rendahnya literasi sains disebabkan oleh pembelajaran yang satu arah, berpusat pada guru, dan kurangnya pendekatan kontekstual. Akibatnya, siswa sulit memahami konsep IPAS yang disampaikan secara abstrak dan kurang menarik. Solusi yang ditawarkan adalah media inovatif seperti komik digital. Komik digital merupakan komik yang menggabungkan gambar teks dan cerita yang bisa diakses melalui perangkat digital. Media ini meningkatkan minat belajar, mempermudah pemahaman, dan menjembatani konsep abstrak menjadi konkret. Cerita relevan dan tokoh visual merangsang imajinasi dan keterlibatan siswa. Agar lebih bermakna, dikembangkanlah komik digital berbasis etnosains yang mengintegrasikan materi sains dengan nilai budaya lokal, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan relevansi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivis yang menekankan pentingnya pengalaman belajar secara kontekstual. Meskipun efektif, komik digital memiliki tantangan seperti kebutuhan waktu, biaya, dan keterampilan desain, serta lebih cocok untuk siswa yang bergaya belajar visual. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan konten yang variatif. Melihat potensi besar komik digital berbasis etnosains dan belum adanya media serupa di sekolah dasar, penelitian ini penting dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul yaitu pengembangan komik digital berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana rancang bangun pengembangan komik digital berbasis etnosains. Yang kedua, bagaimana validitas komik digital berbasis etnosains. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan komik digital berdasarkan berbasis etnosains. Yang keempat, bagaimanakah efektivitas komik digital berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan rancang bangun komik digital berbasis etnosains. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis validitas komik digital berbasis etnosains. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis kepraktisan komik digital berbasis etnosains. Yang keempat, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas komik digital berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini menyumbang pada pengembangan ilmu pendidikan, khususnya literasi sains dan media berbasis budaya lokal. Hasilnya memperkaya pendekatan kontekstual dan teori konstruktivis, serta menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa depan. Adapun manfaat praktis,
Yang pertama bagi siswa, komik digital mempermudah siswa memahami IPA secara aktif, menyenangkan, dan bermakna. Cerita yang dekat dengan kehidupan dan budaya lokal membuat belajar menjadi lebih menarik. Yang kedua bagi guru, media ini membantu guru menyampaikan materi IPAS yang kompleks secara visual dan sederhana, serta mendorong kreativitas guru dalam menyusun pembelajaran. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, menilai kinerja guru, dan mengembangkan inovasi berbasis budaya lokal. Sedangkan bagi peneliti lainnya, penelitian ini juga menjadi referensi pengembangan media kontekstual dan inovatif untuk pembelajaran atau jenjang lainnya. Selanjutnya, kajian teori dalam penelitian ini yang pertama ada komik digital. Komik digital sendiri adalah media visual yang berbasis teknologi yang menyajikan cerita melalui gambar dan teks secara berurutan yang dirancang dengan perangkat lunak grafis dan disebarkan melalui daring. Kemudian yang kedua ada etnoscience. Etnoscience sendiri adalah sistem pengetahuan lokal yang mencerminkan cara pandang budaya dalam memahami lingkungan. Dalam pendidikan, etnoscience menjadi pendekatan yang kontekstual yang mengaitkan IPAS dengan nilai budaya setempat agar lebih relevan dan mudah dipahami. Pendekatan ini mendukung prinsip learning by doing dan kurikulum merdeka dalam membentuk pelajar yang cinta budaya dan bangsa. Selanjutnya, literasi sains. Literasi sains mencakup kemampuan memahami dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengambil sebuah keputusan, menyelesaikan masalah, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut OECD, literasi sains terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada konten, pengetahuan, proses keterampilan, dan konteks penerapan. Literasi ini penting untuk menghadapi tantangan di abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter. Pembelajaran IPAS. IPAS merupakan gabungan materi dari pembelajaran IPA dan IPS untuk memahami hubungan makhluk hidup, lingkungan alam, dan sosial secara menyeluruh. Di kurikulum Merdeka, IPAS disampaikan secara kontekstual sesuai tahap perkembangan siswa. Materi ekosistem menuntut pemahaman interaksi biotik dan abiotik serta dampak terhadap aktivitas manusia yang bersifat abstrak. Dibutuhkanlah media inovatif seperti komik digital berbasis etnosains agar materi lebih mudah dipahami dan relevan serta menarik bagi siswa. Kemudian ada teori belajar Jean Piaget. Teori Piaget ini menyatakan anak membangun pengetahuan melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Pada tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun, pembelajaran efektif bila disajikan secara visual dan kontekstual. Komik digital berbasis etnoscience cocok digunakan karena menyajikan informasi secara visual dan mengaitkan konsep baru dengan pengalaman siswa sehingga mendukung pemahaman bermakna dan literasi sains siswa. Yang terakhir ada konsep dari komik digital berbasis etnoscience. Komik digital berbasis etnoscience adalah media interaktif yang menyampaikan materi IPAS khususnya ekosistem dalam bentuk cerita bergambar digital. Komik ini dilengkapi dengan fitur navigasi, kuis, audio, dan aktivitas yang mengaitkan dengan kearifan lokal. Desain menarik dan kontekstual membantu meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa secara menyenangkan dan bermakna. Kemudian ada penelitian relevan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa komik digital berbasis etnoscience efektif meningkatkan literasi sains siswa. Yang pertama ada TRI 2021 dan HASTI 2024 yang mengembangkan komik digital berbasis STEM dan STEAM, namun belum mengintegrasikan unsur budaya lokal. Yang kedua ada SAHRO 2019, PUTRI 2021, dan HASNA 2023 yang meneliti komik etnoscience namun masih dalam bentuk cetak. Kemudian yang ketiga ada penelitian oleh Fanani 2024 dan Mukti 2023 yang menunjukkan bahwa e-komik mampu meningkatkan literasi sains dan sikap ilmiah. Namun, dari penelitian tersebut, belum ada yang mengembangkan komik digital berbasis etnoscience dengan topik ekosistem untuk siswa kelas 5. Dalam konteks IPAS Kurikulum Merdeka, penelitian ini memiliki kebaruan dalam konten, budaya lokal, teknologi interaktif, dan kesesuaian materi dengan perkembangan siswa. Selanjutnya adalah
kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini terdiri dari masalah di mana hasil survei PISA terkait kemampuan literasi siswa sangat rendah. Banyak siswa yang mengalami kesulitan mengaitkan konsep-konsep IPAS dengan konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, pembelajaran hanya berfokus pada guru, minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik serta inovatif, dan media yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu komik digital berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi sains siswa. Dikembangkan media pembelajaran komik digital berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi siswa. Nantinya setelah itu akan dilakukan uji validitas oleh ahli materi dan media, kemudian revisi. Selanjutnya adalah uji produk yang dilakukan oleh guru dan siswa, sehingga nanti menghasilkan media komik digital berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi sains, sudah valid, efektif, dan layak untuk digunakan. Kemudian, adapun metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D. Kemudian lokasi dan waktu penelitian sendiri berlokasi di Gugus Singosari, Kecamatan Pekutatan, dan waktu penelitian pada bulan September tahun ajaran 2025-2026 pada semester 1. Sedangkan subjek atau respondennya sendiri adalah siswa kelas 5 sekolah dasar. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, tes literasi sains, penyebaran angket ataupun kuesioner pada responden dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang dilakukan yaitu dalam penelitian ini terdiri atas uji validitas rancang bangun, validitas instrumen, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.